Halo guys, seperti biasa Avatar World belum update lagi ya, termasuk hip hop battle dance-nya itu belum dibuka, terus aja nambah timernya. Jadi setiap hari dibuka itu bukannya makin cepet kita bisa main Avatar World hip hop dance-nya ya, tapi malah makin lama. Coba setiap kali dibuka 34 jam lagi baru bisa dibuka, terus 16 jam lagi baru bisa dibuka, pokoknya begitu terus. Tiap hari tuh kayak susah banget dibukanya. Apa dia lagi nyiapin buat water parknya itu, makanya lama ya. Ya kan? Jadi aku ya udahlah, aku main AHA World aja dulu ya teman-teman ya. Tapi AHA World ini ya aku buka-buka di daerah Fairy Tail-nya itu kebanyakan berbayar ya. Jadi aku cuma cari apanya? Yaps, koinnya. Mau gimana lagi ya, AHA World itu memang agak membosankan ya. Kayaknya kalau kita nggak berbayar gitu permainannya ya gitu-gitu aja gitu, standar banget dan sangat susah untuk explore gitu kalau kita nggak bayar, ya nggak sih? Nah ini aku mau coba nih di Pulau S-nya. Katanya sih ini banyak free-nya nih, lihat nih banyak free-nya kan. Tapi kita coba lihat nih, free-nya itu cuma begini aja nih teman-teman nih, nggak ada yang bisa dimainin ya. Nah ini tuh cuma begini aja, dikit banget secretnya gitu. Nah ini kan ada penguin, terus dia itu lagi bermimpi pengen pulang ke rumahnya mungkin ya, atau ke tempat yang ada di bayangan dia. Itu kan ada gambarnya tuh. Terus penguin yang satunya juga dia tuh pengen kemana gitu kan, ada gambarnya. Nah itu tuh tempat-tempat yang ada di Pulau S ini gitu teman-teman. Tapi begitu aku coba bawa mereka ke tempat itu, aku tuh bingung bawanya tuh kayak gimana. Aku udah pakai NPC juga, dia nggak bisa digendong, nggak bisa aku angkat peluk kayak bayi di Avatar World gitu loh. Di Avatar World juga kita kan bisa tuh gendong-gendong kucing gitu. Nah kalau ini kan nggak bisa. Nah terus aku coba pakai apa namanya tas atau apapun juga nggak bisa loh teman-teman loh. Makanya aku tuh bingung main ini ya gratisan, tapi ya gimana ya, kayak kurang puas gitu loh mainannya. Kayak harus rata-rata tuh kayak harus bayar gitu ya, mungkin baru seru kali ya mainnya. Cuma kan kalau kayak aku kan maunya yang gratisan ya kan, kebanyakan permainan aku tuh gratis teman-teman. Nah ini teman-teman adalah contoh rumah iglo, yaitu rumah orang-orang Eskimo. Orang-orang Eskimo itu adalah orang yang tinggal di kutub utara atau kutub selatan ya, aku juga lupa ya teman-teman. Pokoknya dia itu tinggalnya di daerah es seperti ini, dan rumahnya itu terbuat dari bongkahan es. Dan makanan mereka itu biasanya itu ikan dan daging ya, tapi dagingnya itu juga binatang-binatang yang ada di Pulau Es itu. Kira-kira kalau kalian bisa tinggal di Pulau Es ini dan gratis, maksudnya nggak perlu sewa bayar rumah iglo atau apa, kalian mau nggak tinggal di sini? Dengan keadaan semuanya itu serba dingin dan kalian harus benar-benar penyesuaiannya itu benar-benar lama ya, karena ya pakai bajunya juga harus tebel. Terus juga makanannya daging-dagingan, jarang ada sayuran teman-teman, karena kan kalau sayuran itu kan nggak bisa tumbuh di daerah yang dingin terus-terusan seperti ini. Jadi ya menurut aku sih kurang recommended ya kalau tinggal di sini sih, kayaknya agak ribet ya teman-teman. Nah nih teman-teman nih, kalian lihat gak ada bongkahan es yang di situ ada petunjuknya. Nah ini kan ada kayak apa sih namanya, pisau kecil mungkin ya, apa ya, pokoknya dia itu yang tajam gitu loh teman-teman. Aduh ini gimana sih, dia malah videonya kesini dulu ya. Oke lah, kita cuma lihat doang ya ke kanannya itu ada apa. Nah ini dia rumah iglo-iglonya ya, ada yang besar ada yang kecil, tergantung apa namanya penghuninya ada berapa gitu ya. Dan dia juga tempat tidurnya juga dari es ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke es yang ini. Itu ada dua ya, jadi alatnya tuh pakai yang pisau kecil terus sama oh
ini ada bongkahan es, ternyata isinya ikan ya teman-teman ya. Nah ikannya itu kebanyakan pasti lebih awet ya, karena kan nggak perlu ditaruh kulkas karena ini semuanya udah dingin teman-teman. Jadi justru permasalahannya itu kalau mau panasin itu agak ribet karena pasti lama dengan cuaca yang dingin dan esnya itu tebel pasti ya di badan ikannya gitu, karena ini udah pasti lebih dingin daripada kulkas gitu. Tapi kalau untuk berkunjung ke sini sesekali sih boleh ya, cuma kalau untuk tinggal kayaknya enggak deh ya. Nah ini dia, aku tuh mau cobain panah, tapi kenapa nggak ada emoticon untuk memanah? Jadi cuma begini aja nih teman-teman. Jadi nggak bisa lepas nih busurnya tuh. Udah aku lepasin dari orangnya juga tetap nggak ada emoticon untuk lepasin busur. Aku juga bingung nih sama game yang ini. Nah terus ini ada perahu kano, terus aku juga mau pakai dayungnya, ternyata juga emoticonnya nggak ada loh. Ini gimana sih ini aplikasi ya, saya pegang-pegang ini itu nggak ada untuk gerakinnya, jadi percuma ya. Ini ada alat-alat begini juga percuma, siapa yang mau pakai, nggak bisa dipakai juga. Oke lah. Dan ini juga ada kulit hewan ya yang lagi dijemur, mungkin buat bikin baju atau mantel. Nah ini dia, kita butuh dua alat ya, tadi yang paku kecil, terus satunya lagi tuh aku bingung ya, seperti meriam tapi kecil ya teman-teman. Ternyata ada di belakang NPC aku yang perempuan. Nah ini dia nih. Nah ini aku coba, ini buat apaan sih, tapi ini nggak bisa dipindahin teman-teman, apa namanya, meriamnya. Nah ini aku coba untuk gerakin, ternyata ini kayak cuma buat angin-angin doang ya. Dan aku mau coba ke arah kepingan esnya juga nggak ngaruh apa-apa ya. Ini kayak buat salju-saljuan gitu nggak sih teman-teman, buat mainan anak-anak itu. Ya sudahlah, mungkin memang begitu aja ya gamenya ya. Nah yang paku kecil ini aku nggak tahu, atau pisau kecil ini aku nggak tahu fungsinya buat apa, karena dicoba-coba juga susah ya. Kalau kalian ada yang bisa, tolong komen di kolom komentar ya. Oke. Nah ini dia tuh kebanyakan kayak penutup kepala ya, topi untuk di salju gitu loh, untuk biar nggak dingin gitu. Banyak banget topinya, terusnya juga ada mantel yang bisa dipakai. Dari tadi NPC aku nggak pakai mantel ya. kuat banget ya, harusnya dia udah kedinginan ya teman-teman. Nah ini dia, kita buka lagi di tempat lain. Ini tuh kayak ada rumah salju, terus ada rumah Sinterklas ya kalau nggak salah tadi. Nah terus ini nih, aku mau coba bawa penguin ini nih ya. Kalian tengok lah ini ya, apakah bisa dibawa penguinnya nih. Aku mau pakai NPC aku ya. Kalau bisa dibawa ya alhamdulillah, tapi kayaknya sih ya untuk game ini tuh masih perlu banyak yang diperbaiki ya. Ini nggak bisa dibawa ya. Nah tuh kan nggak bisa dibawa nih teman-teman nih ya. Jadi ya sudah lah ya, kayaknya memang aku yang belum tahu caranya mungkin ya. Kalau ada yang tahu tolong kasih komen ya di kolom komentar ya. Terus ini aku mau ke apa namanya, bagian-bagian yang lain ya di Pulau Es ini. Kita tinggalkan dulu nih binatang-binatang yang gak jelas. Nah ini kita mau ke ruangan peneliti di Pulau Es ini ya. Jadi ini tempat profesor untuk meneliti di kutub utara atau kutub selatan. Biasanya ruangannya seperti ini ya teman-teman. Dia itu biasanya ngecek bakteri yang ada di kutub utara, kutub selatan gitu, ngecek bakteri apa sih yang bisa bertahan di suhu dingin gitu, yang benar-benar dingin banget. Terus juga kandungan-kandungan kayak tanahnya apakah ada,
atau batu-batuannya, apakah ada sesuatu yang bisa untuk dimanfaatkan ya teman-teman ya. Nah ini dia ruangan laboratorium profesornya. Seperti biasa lah, pasti ada komputer dan alat-alat untuk uji labnya ya. Terus di luarnya ini lengkap banget ya, ada helikopter, terus ada gas, ada motor, ada alat-alat untuk apa sih namanya ya, untuk bertahan hidup lah di kutub ini. Nah ini ada gas yang disimpan di sini supaya untuk apa, untuk energi, untuk apapun itu ya. Nah ini terus ini seperti tank ya. Nah ini aku dapat koin juga dari sini. Nah ini seperti aki atau radiator gitu mungkin. Iya pokoknya untuk listrik gitu ya teman-teman ya, genset gitu loh untuk listrik darurat gitu. Nah terus ini alat untuk ngebor kedalaman esnya, jadi di dalamnya itu ada apa aja gitu. Makanya yang keluar ini bongkahan es ya. Nah itu diteliti dalamnya itu ada apa aja gitu. Terus nah ini ada alat pemancar satelit ya. Nah, terus di sini ada sinar laser yang bisa memecah bongkahan es ya. Yang keluarnya itu adalah binatang purba ya, teman-teman ya. Ini namanya mamut atau gajah purba. Nah, ini besar banget dan berbulu ya, nggak seperti gajah zaman sekarang. Tapi ini benar-benar gede sih aslinya loh. Nah, terus ini juga ada singa atau macan ya, harimau ya. Tapi yang zaman dulu, jadi dia masih giginya masih panjang ke bawah dan besar. Terus ini ada apa sih namanya, tupai. Ini sih seperti toko-toko di SH ya. Kalian pernah nonton nggak film kartun SH yang populer itu loh, yang tokohnya memang mamut sama si tupai ini. Nah musuhnya itu si singa ini, harimau yang giginya panjang. Kalau kalian pernah nonton pasti tahu lah ya. Terus nah ini aku mau coba laser yang sebelah sini. Ini itu sepertinya dalamnya penguin ya. Emang penguin masuk ya, masuk ke cerita itu ya, masuk ke cerita SH. Aku lupa deh penguin yang ini bentukannya sama gak sih. Tapi kok dia bawa ini ya, tameng itu ya, Avenger ya, Avenger ya. Terus yang sebelah sini ada cumi-cumi, bukan cumi-cumi, ini gurita ya. Tapi guritanya itu kalau di laser itu yang lepas itu cuma kakinya, kaki gurita aja ya. Nah ini aku coba laser-laser terus, juga tetap yang lepas itu kakinya, jadi guritanya itu nggak bisa diselamatkan ya. Tapi dia masih gerak-gerak terus loh, ini kakinya loh. Nah terus ini kalau nggak salah di sebelah kiri itu ada bapak-bapak yang memang pingin kaki gurita ini ya teman-teman. Nanti kita kasih aja ya ke bapak-bapaknya kaki gurita yang gerak-gerak ini ya. Tapi ini lumayan serem sih kakinya sih. Nah ini aku penasaran nih sama batu yang mengkilap ini ya. Batu ini berkilauan, jadi aku cari palu aja. Aku mau getok-getok, ternyata ini batu hijau ya. Apakah ini batu permata yang bisa dinamakan batu zamrud? Ya nanti kita lihat aja ya teman-teman di laboratorium. Nah ini dia laki-laki yang pingin guritanya, coba kita kasih. Terus dia bakalan kasih apa nih ya teman-teman? Ternyata nggak dikasih apa-apa ya, dia cuma love doang gitu ya. Jadi percuma ya, kayaknya nggak ada effortnya gitu loh. Udah kasih tapi nggak ada hadiahnya gitu ya teman-teman. Nggak kayak di Avatar World sih, memang secinta itu ya sama Avatar World ya. Oke, ini kita mau ambil batu permatanya. Sepertinya permata sih, permata jenis zamrud mungkin ya. Nah kita mau taruh di sini, mau kita lihat ini isinya apa gitu. Nah aku tuh bingung ya mau naruh di mana. Ditaruh di tempat yang sebelah kanan, tapi nggak ada perubahan ya. Ditaruh di mikroskop juga nggak ada perubahan ya. Nah ini aku mau taruh di, coba di komputer ya. Ini mikroskop tapi jenis yang beda ya. Coba kita taruh batunya di dalam, apakah bisa ya? Nah ternyata nggak bisa ya, jatuh. Nah aku nggak ngerti lah ini gamenya gimana sih ya. Pokoknya begitu deh teman-teman ya gamenya. Kalau kalian penasaran tuh batu gimana, kalian bisa lah download dulu game ini. Cuma memang game ini ya banyak berbayarnya, banyak banget, sampai bingung mau main yang mana karena terlalu banyak yang berbayar
ya kan, kayak di ini nggak sih, Tokaboka gitu. Tokaboka sebanyak ini nggak yang berbayar. Kalau ini sih hampir 80% itu berbayar ya teman-teman ya. Oke lah, sudah dulu ya videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.